Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja BMN bagian yang kedua. Langsung saja, mari kita mulai. Klik untuk memulai perjalanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa stakeholder utama dalam evaluasi kinerja BMN, yaitu Otoritas Lokal Perwakilan Masyarakat atau Local Authority, pemilik barang atau owner, pembuat kebijakan atau Policy Department, pengguna barang atau area developer and/or asset manager, kuasa pengguna barang atau property manager, penyedia jasa atau service provider. Mari kita pelajari peran dari masing-masing stakeholder. Yang pertama adalah Otoritas Lokal Perwakilan Masyarakat atau Local Authority. Otoritas lokal yang dimaksud di sini merujuk kepada institusi yang mewakili masyarakat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi dari otoritas lokal adalah untuk menilai tercapainya public goals atau tujuan umum atau masyarakat atas adanya atau dimilikinya suatu aset. Suatu aset menjadi wajib untuk dimiliki atau dipertahankan ketika aset tersebut menjadi sarana tercapainya public goals. Stakeholder kedua adalah pemilik barang atau owner. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17/2003, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, termasuk pengelolaan BMN. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Pemilik barang atau owner harus dapat memastikan bahwa aset yang dimilikinya berada dalam skala atau tingkat keekonomian yang baik. Selanjutnya adalah pembuat kebijakan atau policy department. Pemerintah selaku entitas pembuat kebijakan, termasuk pengelola barang di dalamnya, harus mampu mendesain sebuah kebijakan terkait aset yang memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat. Semakin besar dan positif dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu aset, maka semakin layak aset tersebut untuk dimiliki atau dipertahankan. Kewenangan sebagai pengelola barang ini secara tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai PP nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020. Stakeholder berikutnya adalah pengguna barang atau PB sebagai area developer and/or asset manager. Area developer atau asset manager sebagai pengelola aset bertanggung jawab mengkaji berbagai peluang di masa yang akan datang. Secara teori, area developer atau asset manager menentukan kebijakan yang dinilai paling menguntungkan di masa yang akan datang. Definisi menguntungkan tentunya tidak hanya dalam artian sempit dalam aspek keuangan atau ekonomi berupa penerimaan, namun juga melingkupi aspek sosial, kepentingan umum, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan aspek lain sesuai prinsip penggunaan terbaik dan tertinggi, highest and best use. Selanjutnya adalah kuasa pengguna barang atau KPB sebagai property manager. KPB adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menilai kondisi teknis suatu aset. Aset harus segera diperbaiki atau dihapuskan apabila secara teknis kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan. Jika KPB menilai aset tersebut sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka segera untuk diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang. Stakeholder terakhir adalah penyedia jasa atau service provider, yaitu pihak yang menggunakan atau mengoperasikan aset. Adapun stakeholder dalam kategori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PB atau KPB dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian ataupun lembaga. Yang kedua adalah masyarakat umumnya untuk BMN berupa infrastruktur yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, PB atau KPB lain dalam hal BMN sedang digunakan sementara oleh kementerian atau lembaga lain
untuk pemenuhan tugas dan fungsi. Selanjutnya, pemerintah daerah dalam hal BMN sedang dipinjam pakaikan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, yang penyewa dalam hal BMN sedang disewakan kepada pihak ketiga dalam rangka optimalisasi penanganan, pengamanan, dan atau pendayagunaan aset. Selanjutnya, mitra pemanfaatan dalam hal BMN sedang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam skema kerjasama pemanfaatan bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan bentuk pemanfaatan lainnya. Bagian G, pihak lain dalam hal BMN sedang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian ataupun lembaga. Bagian H, pengelolaan barang dalam hal BMN berada dalam penguasaan pengelola barang, baik karena penyerahan dari pengguna barang atau sebab lain. Dalam melakukan evaluasi kinerja BMN, terdapat 6 indikator pengukuran yang digunakan, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, tingkat kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa depan, kelayakan finansial atau ekonomi, dan kondisi teknis. Yang perlu kamu perhatikan adalah, setiap indikator tersebut terdiri atas satu atau lebih dimensi atau sub-indikator. Untuk setiap indikator, skor memperhitungkan sejumlah dimensi atau sub-indikator yang digabung sesuai metodologi yang digunakan. Serta setiap dimensi dinilai secara terpisah pada skala ordinal tertentu yang sudah dibuat oleh evaluator sebelumnya, sesuai dengan kriteria yang tepat yang ditetapkan untuk setiap dimensi. Dan untuk mendapatkan skor tertentu pada sebuah dimensi, setiap unsur yang harus dicapai dalam persyaratan penilaian harus dipenuhi. Jika hanya sebagian persyaratan yang terpenuhi, maka skor yang lebih rendah harus diberikan bersamaan dengan pencapaian semua persyaratan untuk peringkat kinerja yang lebih rendah. Skor terendah berarti bahwa dimensi yang diukur menunjukkan tingkat kinerja rendah atau tidak ada sama sekali, atau bahwa tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk menilai dimensi tersebut. Pada saat penilaian, kemungkinan terjadi dua situasi di mana tidak ada nilai yang dapat dialokasikan ke indikator atau dimensi, yaitu tidak berlaku, not applicable atau NA. Situasi ini terjadi ketika terdapat indikator atau dimensi yang tidak sesuai dengan kondisi aset, sehingga penilaian atas indikator ini tidak berlaku. Tidak digunakan, not used, atau NU. Situasi terjadi ketika diputuskan dengan alasan tertentu bahwa indikator atau dimensi tertentu tidak akan digunakan. Serta yang harus diperhatikan juga ialah, evaluasi kinerja BMN hanya dapat diselesaikan jika 2/3 indikator kinerja telah tersedia informasi skornya. Namun harus disebut sebagai penilaian kinerja parsial. Untuk membedakan penilaian dari penerapan metodologi penilaian kinerja BMN yang komprehensif. Kamu harus ingat bahwa penggunaan NA dan NU dalam penilaian dapat diterima dalam laporan pengukuran kinerja BMN sepanjang terdapat informasi yang memadai yang diungkapkan oleh evaluator yang menjelaskan tentang alasan pemilihan penggunaan NA dan NU. Serta yang harus diperhatikan juga ialah, evaluasi kinerja BMN hanya dapat diselesaikan jika 2/3 indikator kinerja telah tersedia informasi skornya. Namun harus disebut sebagai penilaian kinerja parsial. Untuk membedakan penilaian dari penerapan metodologi penilaian kinerja BMN yang komprehensif. Metode penilaian pada setiap indikator yang perlu diperhatikan ialah, sebagian besar indikator memiliki dimensi terpisah. Masing-masing dimensi harus dinilai secara terpisah. Kedua, skor keseluruhan untuk indikator didasarkan pada skor untuk dimensi individual. Ketiga, nilai untuk beberapa dimensi digabungkan ke dalam skor total untuk indikator menggunakan metode weakest link
atau poin terlemah, atau metode averaging atau poin rata-rata. Keempat, setiap indikator diukur dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada dua metode yang digunakan dalam pengukuran setiap indikator. Pertama adalah metode dimensi terendah atau weakest dimension. Metode ini digunakan terhadap indikator yang multidimensional, di mana jika terdapat poin lemah pada salah satu dimensi, akan menyebabkan dimensi-dimensi yang lain juga menjadi lemah atau rendah pencapaiannya, meskipun dimensi-dimensi lain tersebut memiliki pencapaian yang tinggi. Dengan kata lain, metode ini digunakan jika terdapat poin lemah pada dimensi yang saling berhubungan. Langkah-langkah dalam menentukan skor indikator agregat adalah sebagai berikut. Kedua, metode rata-rata atau average atau AV. Skor indikator agregat yang diberikan dengan menggunakan metode ini didasarkan pada perkiraan rata-rata skor untuk dimensi individual indikator. Penggunaan metode ini untuk indikator multidimensi, di mana skor rendah pada satu dimensi indikator tidak serta-merta mengurangi dampak skor tinggi pada dimensi lain dari indikator yang sama. Meskipun semua dimensi indikator berada dalam area yang sama, pada dimensi tertentu, pencapaian yang tinggi pada beberapa dimensi individu dapat terlepas dari yang lain. Langkah-langkah dalam menentukan skor indikator agregat adalah sebagai berikut. Secara umum, indikator pengukuran kinerja yang baik harus memiliki beberapa kriteria, seperti dapat diterima dan bermakna bagi pengguna informasi, mengetahui seberapa baik tujuan dan sasaran terpenuhi, sederhana, mudah dimengerti, logis, dan berulang, dapat diukur secara jelas, memungkinkan pengumpulan data secara ekonomis, tepat waktu dan sensitif dengan kondisi sekitar. Terdapat 6 indikator pengukuran kinerja BMN. Indikator-indikator evaluasi kinerja BMN mewakili masing-masing pemangku kepentingan, yaitu indikator kepentingan umum, indikator manfaat sosial, indikator tingkat kepuasan pengguna, indikator potensi penggunaan masa depan, indikator kelayakan finansial atau ekonomi, indikator kondisi teknis. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah indikator kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional, serta wawasan Nusantara. Indikator ini diukur dengan memperhatikan peraturan yang mengatur tentang kepentingan umum, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMN atau BMD dan lain-lain. Di samping itu, terdapat aspek-aspek lain yang membatasi indikator ini, yaitu peraturan mengenai rahasia negara, alat utama sistem senjata, dan kawasan hutan. Kedua adalah indikator manfaat sosial. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi manfaat sosial dari sebuah aset, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang dapat digunakan bisa dengan melihat keberhasilan indeks pembangunan, di mana objek yang dievaluasi berada sebagai penjelmaan dari indikator manfaat sosial. Untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam perkembangan pembangunan dalam arti luas, dapat digunakan indikator ekonomi yang umum, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produk domestik bruto. Selain itu, juga dapat menggunakan sejumlah indikator yang secara langsung dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup penduduk. Adapun tingkat kesejahteraan dapat terlihat pada 3 indikator utama, yaitu jumlah dan pemerataan pendapatan, keterjangkauan pendidikan, dan peningkatan serta pemerataan kualitas kesehatan.
Sedangkan, beberapa indikator yang diharapkan dapat memberikan gambaran sekilas tentang kualitas hidup penduduk, antara lain, Indeks Mutu Hidup atau IMH, dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indikator ketiga adalah indikator tingkat kepuasan. Kepuasan konsumen dapat diidentifikasi dari persepsi konsumen terhadap harapannya yang telah terpenuhi atau terlampaui. Kepuasan konsumen akan terjadi setelah tahap pembelian dan setelah tahap pemakaian. Secara teori, penentuan kualitas layanan dapat ditinjau dari 5 dimensi, yaitu kehandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, jaminan atau assurance, empati atau empathy, dan penampakan fisik atau tangibles. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula tingkat performa produk untuk mencapai kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas seperti fungsionalitas atau performance, fitur-fitur atau features, kehandalan atau reliability, keindahan desain atau aesthetics, daya tahan atau durability, kemudahan mendapatkan layanan atau serviceability, kesesuaian atau conformance, dan kualitas layanan atau perceived quality. Indikator berikutnya adalah indikator potensi penggunaan masa depan. Setiap aset secara individu mempunyai peran yang berbeda dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, serta memiliki tingkat kepentingan atau kekritisan yang berbeda. Dengan demikian, aset terutama gedung dan bangunan harus diklasifikasikan dalam hal peran operasional dan kekritisannya terhadap pemberian layanan untuk memberikan fokus pada prioritas dalam pengukuran kinerja aset. Adapun dimensi yang digunakan dalam indikator ini antara lain kategori aset dan signifikan aset. Kategori aset, membangun aset harus diberi kategori yang mencerminkan peran aset dalam mendukung pemberian layanan atau tujuan lainnya. Dimensi subindikator yang menunjukkan kategori minimum untuk mengklasifikasikan aset bangunan, antara lain posisi aset sebagai aset operasional, aset tambahan, aset non-operasional, dan aset yang diatur secara khusus. Sedangkan signifikansi aset, berdasarkan signifikansi aset, tidak semua aset bangunan yang sama penting. Menentukan penting atau tidaknya suatu aset terhadap tujuan pemberian layanan, menetapkan tingkat diferensiasi dan relativitas lain untuk memungkinkan interpretasi informasi kinerja yang lebih baik dan untuk memusatkan perhatian pada area tindakan prioritas. Indikator kelima yaitu indikator kelayakan finansial atau ekonomi. Studi kelayakan finansial adalah penilaian aspek finansial dari sebuah aset yang dievaluasi kinerjanya. Indikator kelayakan finansial mempertimbangkan belanja modal awal hingga biaya pelepasan atau disposal. Bagian lain dari studi kelayakan finansial juga dapat fokus pada satu aset atau area tertentu, atau pada sekelompok aset. Beberapa data yang sering menjadi alternatif untuk benchmarking, terutama untuk aset komersial, adalah Return on Asset atau ROA, Cash Flow, Project Profitability, Reliability of Performance, Improve Efficiency and Cost Effectiveness, Gross Rent Multiplier atau GRM, Cash on Cash Return atau COCR, Profitability Index atau PI, Internal Rate Return atau IRR, Debt Coverage Ratio atau DCR, Break-Even Ratio atau BER, Loan to Value Ratio atau LOVR, dan Capitalization Rate. Sedangkan untuk aset non-komersial, maka kinerja kelayakan finansialnya dihitung berdasarkan dimensi seberapa ekonomis suatu aset beroperasi, yaitu dengan menghitung perbandingan total biaya perolehan baru atau investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan, dan besarnya penyusutan dibandingkan dengan aset yang sama atau sebanding di pasar. Indikator terakhir adalah indikator kondisi teknis. Kondisi teknis aset mencerminkan keadaan fisik aset yang mungkin atau mungkin tidak mempengaruhi kinerjanya. Kinerja aset adalah kemampuan untuk memberikan tingkat pelayanan yang dipersyaratkan kepada pengguna aset. Adapun tujuan dalam melakukan evaluasi kondisi teknis aset adalah
Identifikasi aset yang berkinerja buruk, memprediksi kapan kegagalan aset untuk memberikan tingkat layanan yang dipersyaratkan mungkin terjadi. Mengidentifikasi dan memastikan penyebab aset tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik. Menentukan tindakan korektif apa yang diperlukan dan kapan untuk perawatan, rehabilitasi, atau pembaharuan. Mencatat kegagalan aset untuk digunakan pada teknik manajemen aset lanjutan. Sesuai dengan PMK nomor 181 garing PMK titik 06 garing 2016 tentang penatausahaan BMN, kondisi aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan dikelompokkan atas baik rusak ringan dan rusak berat. Ada dua teknik dalam penilaian masing-masing indikator dan dimensi, yaitu scorecard kriteria evaluasi portofolio aset dan teknik evaluasi indikator dan dimensi. Pada teknik scorecard kriteria evaluasi portofolio, masing-masing indikator kinerja aset memiliki nilai atau skor. Setiap indikator terdiri atas satu atau lebih dimensi atau sub-indikator. Pada teknik scorecard kriteria evaluasi portofolio, masing-masing indikator kinerja aset memiliki nilai atau skor. Setiap indikator terdiri atas satu atau lebih dimensi atau sub-indikator. Dimensi tersebut juga mempunyai nilai sendiri-sendiri. Dimensi pada setiap indikator dapat dihitung dengan menggunakan metode dimensi terendah atau weakest dimension atau metode rata-rata atau average, tergantung dari kondisi dan lokalitas indikator yang akan dinilai, dan juga tergantung atas objek yang dievaluasi. Strategi yang nanti akan direkomendasikan akan sangat tergantung dari hasil evaluasi yang ditunjukkan oleh indikator yang dinilai. Strategi yang direkomendasi tergantung indikator apa yang menunjukkan nilai yang tinggi yang tercermin dalam scorecard evaluasi kinerja portofolio aset. Untuk teknik evaluasi indikator dan dimensi, setiap aset disurvei atau dievaluasi capaiannya terhadap ke-6 aspek, yaitu public goals. Aset digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, Social result, yaitu dampak sosial yang dihasilkan suatu aset dalam rangka pelaksanaan kebijakan ataupun tusi. user satisfaction, Yaitu kepuasan satuan kerja pengguna aset terhadap aset yang digunakan. technical condition, Yaitu melihat kondisi teknis suatu aset untuk menentukan kebijakan apakah suatu aset cukup dengan pemeliharaan rutin, direnovasi atau diperbaiki, atau lebih ekonomis jika dihapus. financial result, Yaitu melihat kelayakan finansial suatu aset, dan future opportunities. yaitu kemungkinan penggunaan lain di masa yang akan datang. Hasil survei atau evaluasi pada masing-masing aspek disimplifikasi menjadi warna hijau, merah, atau abu-abu. Warna hijau menandakan terpenuhinya target atau hasil yang bagus. Merah menandakan tidak terpenuhinya persyaratan atau hasil yang buruk. Dan abu-abu menandakan hasil survei atau evaluasi tidak terukur atau tidak terdefinisi. Untuk melewati pintu itu, kamu harus mengambil kunci dengan menjawab pertanyaan berikut. Terdapat 6 stakeholder utama dalam evaluasi kinerja BMN, kecuali otoritas lokal itu ada, pemilik barang itu ada kayaknya, potensi penggunaan masa depan itu kayaknya tidak ada, itu pembuat kebijakan kayaknya ada. Berikut merupakan indikator pengukuran BMN, kecuali penyedia jasa dalam stakeholder meliputi jasa. Tujuan dalam melakukan evaluasi kondisi teknis aset, kecuali tujuan
Oke. Metode dimensi terendah dipergunakan dalam pengukuran setiap indikator jika terdapat poin lemah dalam satu dimensi. Itu jawabannya. Oke, 100 dan kita bisa masuk. Oke, sekian dulu materi yang kita pelajari. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lagi materi yang ketiga terkait evaluasi kinerja BMN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.